Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saidina Omar dengan NIM 20130024 dari Prodi Teknik Elektroindustri Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas akhir yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Proyek Industri 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Soekardi, MT, IPM. Langsung saja saya menjelaskan dari proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Deteksi Asap dan Pemadam Otomatis berbasis Microcontroller Atmega 8535. Kali ini saya akan bertumpu pada bab 1, pendahuluan yang akan saya jabarkan yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kelalaian manusia atau human error dalam menggunakan alat-alat elektronik yang dapat menimbulkan kebakaran ataupun adanya hubung singkat dari jaringan listrik yang ada di dalam gedung atau bangunan yang nantinya akan menimbulkan percikan api dan beberapa faktor yang lainnya. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia. Ramli 2010. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran BPBD PK Kota Padang, kebakaran yang terjadi di Kota Padang selama tahun 2015 adalah sebanyak 357 kasus, dengan kerugian mencapai 34 miliar lebih. Pada Provinsi DKI Jakarta, tahun 2020, bencana kebakaran yang terjadi disebabkan karena perangkat elektronik dan instalasi listrik. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kebakaran di perkotaan merupakan masalah yang serius dan harus menjadi perhatian untuk pencegahan dan penanggulangannya. Datangnya kebakaran selalu tanpa dapat diperkirakan dan diprediksi terlebih dahulu. Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya, serta berapa dampak yang ditimbulkannya adalah hal-hal yang tidak dapat diperkirakan oleh kemampuan manusia. Teknologi yang ada hanya dapat membantu memberi peringatan dini, tetapi mempunyai kemampuan yang terbatas untuk memberi waktu persiapan dan pertolongan dalam menghadapi bahayanya. Pada saat kebakaran terjadi, upaya pemadaman biasanya dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan peralatan seadanya, sebelum satuan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Permasalahan yang sering terjadi selama ini adalah keterlambatan satuan pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, terutama karena pada daerah perkotaan, kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga lokasi pemukiman menjadi sempit. Cara yang paling efektif adalah dalam menghadapi bahaya kebakaran adalah dengan mengetahui sedini mungkin terjadinya untuk menghindari dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran tersebut. Pada umumnya, pada industri-industri besar, alat yang digunakan untuk mencegah api adalah berupa alat pemadam dini seperti ini. Ketika suhu udara telah mencapai beberapa derajat atau lebih dari 100 derajat, fuse yang ada pada alat ini akan pecah dan membuat air akan keluar, sehingga memadamkan api. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu cara membuat rancangan tersebut menjadi sebuah perangkat yang dapat digunakan sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya kebakaran. Untuk mendeteksi adanya kebakaran, perangkat ini akan menggunakan sensornya untuk mendeteksi terjadinya kebakaran. Sensor yang digunakan adalah sensor asap, kemudian akan diteruskan ke microcontroller yang akan mengaktifkan pompa air guna memadamkan api. C. Batasan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan yang ditentukan, maka penulis membatasi masalah penelitian, yaitu yang pertama adalah desain peraga dalam ukuran miniatur untuk keperluan simulasi. Yang kedua adalah rancangan menggunakan sensor MQ5 untuk mendeteksi konsentrasi asap kebakaran. Yang ketiga, rancangan menggunakan microcontroller Atmega 8535 sebagai pengendali utama.
Yang keempat adalah rancangan menggunakan bahasa pemrograman C untuk menyusun algoritma program. D. Rumusan masalah. Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem pemadam kebakaran otomatis dengan menggunakan rangkaian elektronik. Yang kedua, bagaimana mendeteksi terjadinya kebakaran dan memberikan sinyal pada rangkaian mikrokontroler. Yang ketiga, bagaimana merancang dan merakit rangkaian mikrokontroler untuk menjalankan sistem. Yang keempat, bagaimana membuat program aplikasi sistem dengan bahasa pemrograman C dan mengunggahnya ke IC mikrokontroler. Tujuan penelitian. Dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mengetahui cara merancang sebuah sistem pemadam kebakaran otomatis dengan menggunakan rangkaian elektronik. Yang kedua, mengetahui cara mendeteksi terjadinya kebakaran dan memberikan sinyal pada rangkaian mikrokontroler. Yang ketiga, mengetahui cara merancang dan merakit rangkaian mikrokontroler untuk menjalankan sistem. Yang keempat, yaitu mengetahui cara membuat program aplikasi sistem dengan bahasa pemrograman C dan mengunggahnya ke IC mikrokontroler. Adapun manfaat dari penelitian adalah yang pertama, mendeteksi dini kebakaran dan melakukan aksi pemadaman secara langsung. Yang kedua, mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi di satu titik. Yang ketiga, sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, untuk memenuhi tugas akhir pada jurusan Teknik Elektro, sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum proyek industri 2. Sekian dari penjelasan tugas akhir yang saya lakukan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.